Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Binus Media Forum. Memiliki pengetahuan luas dan gaya komunikasi yang baik adalah modal untuk menjadi seorang reporter. Tak hanya sampai situ, seorang reporter juga harus siap menerima dan menjalankan tugas yang diberikan dengan baik. Bagaimanakah sebenarnya pekerjaan seorang reporter? Binus Media Forum kali ini akan membahas mengenai hal tersebut bersama narasumber kita, seorang reporter cantik dari Net TV, Zahra Masid. Halo Smart Viewers, senang sekali saya Oza Humaira dapat menemani Anda dalam Binus Media Forum. Selama 30 menit ke depan, kita akan berdiskusi dan berbincang bersama narasumber kita yang pastinya memiliki pengetahuan dan wawasan di bidang broadcasting ataupun media. Saat ini Binus Media Forum telah kedatangan seorang reporter cantik dari Net TV, yaitu Zahra Masid. Apa kabarnya Mbak Zahra? Halo, baik. Hari ini seger banget nih. Masih pagi kan? Oh iya, masih pagi. Tapi boleh perkenalkan diri dulu ke Smart Viewers di rumah. Oke. Halo Smart Viewer, saya di sini Zahra Masid sebagai news reporter dari Net TV. Oke. Nah, kalau misalnya sudah menyandang nama reporter nih, boleh mungkin menceritakan awal dulu nih, kesibukannya sekarang apa setiap harinya? Setiap harinya otomatis kita sebagai news reporter itu pertama harus riset dulu. Riset sebelum kita pergi atau dapat pantulan misalnya suruh kemana, ke kementerian atau misalnya suruh ada event-event besar, itu kita harus riset dulu. Yang kedua kita pantau, kita mantau kondisi di sekitar. Dan yang ketiga kita baru buat berita. Kalau misalnya kita disuruh live gitu, kita udah persiapan buat pointers dan kemudian live. Gitu sih. Jadi kesibukan seorang reporter tuh banyak ya. Yeah. Yang orang lihat cuma di depan layar kaca, tapi di baliknya itu banyak banget pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, kalau misalnya menjadi reporter sendiri nih, Mbak Zahra sudah berapa lama menjadi reporter? Sebenarnya belum lama sih, sekitar 1 tahun aku. Tapi pasti pengalamannya udah banyak banget kan. Yeah. Apa sih awal pertama kali nih yang Mbak lakukan sebelum berani turun langsung menjadi reporter? Sebelum berani turun menjadi reporter gitu, otomatis kita harus tahu dulu gitu. Kita tuh pengen mencari apa di sana. Kita itu di sana itu kira-kira pengen ngambil angle apa, dan otomatis kita harus riset. Kita harus setiap hari itu dituntut harus baca. Meskipun misalnya ada yang nggak suka baca, atau saya pun dulu sebenarnya mungkin kalau untuk baca-baca berita kurang gitu misalnya. Tapi dengan jadi news reporter, kita sebelum berangkat itu harus sudah baca, dan baca itu bukan dari satu sumber. Otomatis kan sekarang udah gampang ya. Betul. Udah ada handphone, udah ada maksudnya laptop, internet di mana-mana, banyak berita-berita online juga. Tapi itu nggak bisa dijadiin data yang benar-benar data full benar. Nah, itu kita cuman buat biasanya background story yang nanti akan kita tanyakan. Misalnya kalau kita mau ke Polda atau ke Polres, itu kita tanyakan kembali. Misalnya, ini benar nggak sih seperti ini? Nah, baru kita di situ susun lagi gitu. Jadi dari awal, otomatis kita harus baca dulu pertama, kita paham dulu isu, dan kemudian kita buat garis besarnya itu angle-nya yang mau kita buat itu apa. Sisi dari cerita itu, sisi yang mana yang mau kita ambil dan mau kita sampaikan gitu ya. Tapi kalau misalnya membahas mengenai awal karir nih Mbak Zahra sendiri nih, boleh cerita awalnya kenapa bisa sih terjun ke dunia broadcasting? Apa memang dulunya mengambil jurusan broadcasting saat kuliah kah atau tidak? Oke, sebenarnya kalau kuliah itu jauh ya, karena posisinya kuliah itu aku ngambilnya PR. Oke. Nah, tapi nggak jauh beda lah ya, masih nggak jauh basis beda. berbicara Untuk di depan umumnya. komunikasi mungkin ya gitu. Tapi mungkin dalam hal jurnalistik, pembuatan berita kita lebih kurang, mungkin sekitar 30% kalau untuk bagian PR, karena kita lebih ke untuk kantor, untuk ke humas gitu ya. Nah, cuman di sini posisinya itu sebelum aku masuk ke broadcast gitu, di situ aku suka banget namanya kayak jalan-jalan gitu. Pertama ya suka hangout gitu sama temen gitu, dan ketika aku jadi news reporter itu hal yang pertama aku dapetin itu sehari itu kita bisa kemana-mana gitu. Kita bisa ke sana, ke sini gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu di sini saya senangnya mungkin karena tampil di TV, karena kita diharuskan harus
berani dan pintar, bahkan di depan kaca semua orang ngeliat gitu. Nah dulu pun kuliah gitu aku sama suka mungkin ikut foto-foto, misalnya ikut model dari kampus juga, misalnya kadang dari majalah, dan memang suka di depan kamera itu sih. Tapi malah melipirnya ke jadi orang broadcast. Nah kalau misalnya kita membahas mengenai pengalaman nih Mbak, walaupun emang baru sebentar, tapi biasanya reporter kan setiap hari menemukan hal baru. Apa sih ada pengalaman cerita-cerita yang mungkin menarik sampai sekarang Mbak inget, wah ternyata seperti ini, karena tidak pernah terbayang sebelumnya akan menjadi seorang reporter. Sebenarnya nggak kebayang sih posisinya, karena yang saya tahu kalau news reporter itu mungkin kerjanya nggak begitu ribet gitu atau gimana gitu. Bahkan dia kerjanya cuma di depan layar kaca. Dan ternyata yang durasi yang pendek. Iya. Dan ternyata yang saya tahu itu, oh ternyata dia juga buat berita. Beritanya itu yang dipakai di TV yang orang-orang dengar, orang baca gitu. Itu sih. Dan yang kedua, persoalan tentang yang paling misalnya mengesankan, mungkin peristiwa banyak sih sebenarnya. Karena setiap hari hampir menemukan cerita. Misalnya kalau saya misalnya mendapatkan jatah malam, jaga malam gitu, istilah sebutan news reporter di net itu jamal gitu. Kita ini harus kayak menemukan suatu peristiwa. Biasanya malam itu memang identik dengan adanya peristiwa. Misalnya kayak peristiwa pembunuhan atau ditemukan mayat, bahkan kecelakaan itu dari malam, dari jam 9 atau apalagi dari jam 3 subuh ke bawah. Ya, itu lumayan kecelakaan. Dan misalnya di situ saya ngeliat ada misalnya kan kalau malam tuh harus ngebut-ngebut gitu sama wartawan-wartawan lain, kita harus datang gitu, harus ngeliat itu ada kayak darah. Terus bahkan ngeliat otak yang bercacar. Misalnya saya ngeliat ke rumah sakit gitu, takut, tapi ya kita untuk menyampaikan berita itu, untuk membuat berita kan kita harus tahu kondisinya seperti apa. Meskipun kalau di net itu tidak ditampilkan darahnya seperti apa karena tidak diperbolehkan. Tapi kita harus tahu, harus ngeliat itu kayak apa. Dan itu rasanya susah sih dibayangin. Kalau gitu. misalnya dukanya nih, kalau misalnya pengalaman yang bikin mungkin ngerasa, aduh, bukan berkesan, malah ada sedihnya gitu. Oke, kalau yang sedihnya ini sih, misalnya ketika liputan mungkin tentang personalisasi, misalnya kayak kita ngikutin perjalanan, biasanya sih itu perjalanan orang-orang yang menengah ke bawah, atau bahkan mungkin yang tidak punya tempat tinggal, atau bahkan yang ditinggalin keluarga, ya misalnya contohnya kayak waktu pembunuhan di Pulau Mas. Nah itu misalnya kayak mamahnya nangis gitu, nyetain tangan anaknya, itu kadang kita ikut nangis juga, oh seperti itu ya, langsung kayak kita dituntut dari kantor itu menanyakan kondisi dan kondisi, tapi kan sebenarnya di satu sisi bertentangan misalnya dengan aduh kasihan kok lagi kayak gitu, misalnya ditanyain gitu, kadang nggak enaknya di situ, dukanya gitu, karena kita misalnya ya kalau kita di posisi dia juga itu kan akan sulit gitu, ditambah dikejar-kejar wartawan dan lain, misalnya terus kalau ada personalisasi yang misalnya cerita ibu ini kasihan gitu untuk diangkat gitu, itu sedih sih kadang, misalnya nggak kuat juga sih, misalnya kalau nanya udah deh mendingan diem dulu. Pernah nggak sih dapat pengalaman kayak mungkin ditegur sama orang narasumber gitu? Banyak gitu sih. Itu biasa? Banyak banget, misalnya ditegur itu kadang sebenarnya kalau untuk pejabat-pejabat atau pemerintah itu sebenarnya baik ya, dia membuka membuka cerita, atau misalnya kita pengen tahu solusi tentang apapun itu, mereka sangat welcome gitu. Sekali. Nah tapi mungkin ketika ada suatu kasus, contohnya misalnya kasus korupsi atau itu kan mereka jarang akan lebih sensitif gitu. Itu pasti mereka negur. Kadang mereka pun nggak mau. Gitu. Malah sama sekali nggak mau berbicara. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti, boleh ya Mbak Zahra ya. Smart Viewers, tetaplah di BINUS Media Forum. Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan BINUS Media Forum. Masih berbincang bersama narasumber kita Mbak Zahra Masid, seorang reporter dari Net TV. Nah, setelah ini nih Mbak, tadi kan kita udah bahas mengenai pengalaman-pengalaman yang suka dukanya, karena setiap hari kan reporter bertemu dengan orang banyak, cerita baru, dan pengalaman-pengalaman yang mungkin tak terduga, yang nggak pernah terbayang sebelumnya. Nah, kita akan membahas mengenai foto-foto saat Mbak bertugas nih. Boleh kita lihat foto-fotonya mungkin? Keseruan dan kesibukan seorang reporter. Boleh diceritakan ini? Ya, ini saat lagi Chinese New Year gitu. Ini pas banget malam-malamnya ini saya untuk Net 24. Net 24 kan pas jam 12 malam.
Di sini saya live di sini. Langsung live report. Langsung live report mengenai tentang keadaan sekitar, tentang identik dengan, karena itu kan yang tertua ya, Vihara Dharma itu yang tertua di Jakarta, ngomongin tentang ya tahun baru Imlek aja sih. Suasana saat itu ya? Iya. Oke, foto berikutnya. Nah, ini kayaknya diam-diam ya di fotonya ya? Iya, itu. Jadi itu ada yang motoin dari mobil sih sebenarnya. Ini mobil. Ini ketika di jalan sih, jalan raya yang ngomongin arus lalu lintas aja sih. Laporan arus lalu lintas. Saat itu lagi sepi ya, itu lagi di Jakarta. Iya, sepi. Tumben-tumbenan lagi sepi. Ini cuma berdua ya, berarti timnya kalau jalan berdua. Nah, berdua. Foto berikutnya. Ya ini sebenarnya sih aku nggak begitu suka nembak ya. Cuman memang karena kayak di situ dikasih kesempatan aja sih, kayak kita buat mencoba. Karena lagi liputan juga. Sebenarnya ini kayak ada artinya itu, bukan di luar liputan sih, jadi kayak undangan. Jadi ini untuk penanaman ke bekal diri gitu. Jadi kalau suatu waktu kita di tempat perang atau apa, kita bisa ngehandle gitu. Nggak kaget. Karena kan kalau jurnalis kalau misalnya dikirim ke Pakistan atau mereka kan nggak boleh membawa benda tajam ya. Tapi kalau dalam keadaan terdesak, mungkin kita lagi bareng sama polisi atau apa, mungkin kita bisa tahu menggunakan caranya alat seperti apa gitu. Oke, menarik sekali. Berikutnya, nah ini bersama teman-teman yang lain. Berarti sengaja dilakukan pelatihan untuk semua reporter harus ada pelatihan. Ada biar basicnya tuh bisa untuk bisa. Sebenarnya sih mungkin ini nggak semua sih, hanya beberapa aja gitu. Misalnya untuk perwakilan gitu yang bisa itu kayak gitu. Iya. Sangat penting emang kalau misalnya lihat. Nah, ini sepertinya. Nah ini Irfan Bahdim, ini aku liputan di Bali untuk Netsport. Jadi aku di sana sebagai host untuk Netsport, aku wawancara sama Irfan Bahdim. Masih tapping sih sebenarnya, ini belum tayang. Tapi ini salah satu kesempatan yang menarik juga ya. Berarti karena tiap hari kan melihat kejadian-kejadian berita dan ini pasti seneng banget. Nah ini di sana itu memang ada sebagian news reporter untuk akademi presenter di net. Nah ini termasuk orang-orangnya gitu. Kita dilatih gitu untuk jadi host, ya untuk simulasi seperti apa, membacakan berita seperti apa gitu, harus bisa kayak gitu. Oke, menarik sekali foto-fotonya. Karena emang kalau misalnya kita bayangin seorang, kalau misalnya kata-kata reporter tuh bayangannya cuma berita setiap hari, berita-berita hard news yang mungkin orang-orang kayak membosankan, tapi tidak seperti itu ya sebenarnya. Kita bisa menjadi reporter di bagian apa saja. Oke, kalau misalnya membahas mengenai kesulitan di awal karir menjadi seorang reporter nih Mbak. Pertama kesulitannya itu mungkin buat berita. Sebenarnya mungkin kalau di kuliah gitu diajarin berita, buat gitu. Tapi ternyata di TV gitu dan terutama news itu banyak hal yang memang harus membuat data itu harus akurat. Pertama, yang kedua nggak boleh tipu. Agak susah kan ya. Dan yang ketiga sumbernya itu harus jelas dari mana. Kita nggak bisa main asal VO tuh cuman paragraf doang tanpa ada soundbite dari polisi atau tanpa ada soundbite dari itu dari misalnya beberapa orang yang terkait gitu. Harus minimal ada 2 gitu. Yang penting kita udah rekam meskipun misalnya di TV hanya ditayangkan 20 detik gitu. Dan setelah itu misalnya kita udah buat berita dan dikejarnya itu oleh target, misalnya kalau penayangan net 12 kita misalnya ada acaranya jam 10. Itu kadang nggak bisa kesusul, kelar itu jam 11, jadi kita harus buru-buru, kita ngikutin acara, jadi kayak mepet gitu. Nah itu harus dikejar banget. Ternyata processing di kantor juga agak lama, misalnya dari messenger dikirim dulu cardnya, terus diedit dulu, di sana disamain dulu, kayak gitu sih. Jadi panjang ceritanya ya, kayak gitu-gitu emang setiap hari itu udah harus biasa. Mungkin awal-awal panik itu pasti, tapi ada pelatihannya juga kah atau tidak? Ya pasti sebenarnya semua untungnya maksudnya untuk di net sendiri semua bagian ya? Semua jurusan maupun yang nggak terkait gitu, misalnya nggak yang jurnalistik, mau yang biologi, fisika itu semuanya bisa, karena kita sebelum terjun itu kita selama sebulan itu ada training khusus kayak di kantor selama sebulan. Kayak gitu, semuanya pakai training. Jadi kita dari awal dikasih tahu kalau news reporter itu buat naskahnya gimana setiap hari. Bahkan kita PTC gitu, piece to kamera yang cuman sebatas 20 detik, 15 detik itu diajarin kayak gimana. Jadi pas udah terjun nanti kita tandem misalnya sama senior, baru kita dilepas sendiri. Jadi banyak banget tahapan-tahapannya sebelum bisa dinyatakan sebagai reporter dan bisa jalan sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya menurut pandangan Mbak Zahra sendiri nih, bagaimana sih sosok seorang reporter? Sosok seorang reporter itu sebenarnya
pertama bagus banget ya. Ibaratnya dia ini harus pinter yang pertama. Kalaupun nggak pinter, sebenarnya dia harus paham tentang isu, harus baca, dan juga menurut aku dia ini perantara antara masyarakat dengan pemerintahan. Karena kalau misalnya dia misalnya terjun ke lapangan, otomatis misalnya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan warga, misalnya kayak banjir atau misalnya kemacetan, itu kan kita yang menginformasikan. Betul. Kan. Dan kadang kita tanya ke pemerintah gitu, ini kenapa sih, upayanya gimana, solusinya gimana, ini harus kayak gimana. Itu yang paling penting. Dan yang kedua itu to informasi gitu, kayak buat ke masyarakat jadi tahu tentang info update terkini tentang di mana itu kan semuanya diketahuinya dari berita gitu, dan itu nggak sembarangan. Dan meskipun tayangannya misalnya berita tolongnya cuma 2 menit gitu, kita harus kemana nyarinya kemana harus kayak gitu. Oke, kalau misalnya menurut Mbak sendiri nih, apakah setiap reporter itu selalu berkeinginan menjadi seorang news anchor? Tapi kita jawab lagi dulu, boleh ya Mbak ya? Smart Viewers, kita akan melanjutkan perbincangan kita sesaat ini. Tetaplah di BINUS Media Forum. Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan BINUS Media Forum. Melanjutkan perbincangan kita yang tadi sempat terputus nih. Mbak Zahra, tadi saya sudah sampaikan bahwa apakah setiap reporter berkeinginan atau selalu bercita-cita karena ingin menjadi seorang news anchor? Ya itu sebenarnya pasti ya, itu kayak ibaratnya naik jabatan gitu. Mungkin kalau kayak jenderal dari bintang 1, bintang 2. Panjang ceritanya sampai panjang ceritanya. Cuman memang ya di luar ekspektasi sih. Misalnya kalau dari dulu SMP yang ngeliat gue pengen jadi news anchor, baca cuma berita di TV. Tinggal baca doang, ada prompternya gitu. Ternyata pas sekarang dia lain, dia harus tahu ke lapangan dulu, terjun. Makanya kebanyakan rata-rata dari news reporter itu naiknya itu jadi news presenter karena dia harus tahu gitu, harus tahu mengenai isu apa. Jadi supaya dia baca, ketika walaupun misalnya baca, dia udah tahu paham isu, nggak kaku dari mata, dari pembawaannya, dari cara ngomongnya, dari kita tag to presenter yang lain, kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya di Net TV sendiri, semua news presenter atau news anchor itu harus melewati masa menjadi seorang reporter? Ya, dan kalaupun memang mereka sudah jadi news presenter, biasanya pasti akan turun ke lapangan juga. Akan turun ke lapangan, jadi nggak selalu melulu tampil cantik di studio gitu ya, tapi mereka juga harus merasakan langsung melihat berita asli. Kadang misalnya setelah habis siaran Net 5 itu langsung ke lapangan gitu, nanti balik-balik jam 2 kayak gitu. Jadi mereka merasakan semuanya bagaimana di lapangan dan juga di dalam studio gitu itu ya. Bener banget. Oke, kalau misalnya kita membicarakan modal untuk menjadi seorang reporter, tadi Mbak Zahra sudah menyebutkan harus pintar. Selain itu apa lagi sih? Pertama sebenarnya jadi news presenter atau news reporter sih sebenarnya mungkin ada orang yang bilang harus cantik, harus ganteng gitu. Pernyataan tersebut. Sebenarnya sih itu menurut aku nggak terlalu difikirkan kan. Yang lebih itu sih good looking. Karena perbedaan dengan cantik atau ganteng dengan good looking itu sangat beda. Kalau good looking itu misalnya dari kita body language-nya itu udah bagus depan kamera, terus dandanan kita rapih, nggak berantakan, itu di kamera tuh akan terlihatnya akan enak. Orang tuh melihat kita bagus gitu. Dibandingkan misalnya kalau cantik tapi nggak ada otaknya, atau misalnya pinter tapi nggak bisa menyampaikan apa-apa. Nggak bisa menyampaikan apa-apa, cuma kayak gitu. Yang lebih identik itu seharusnya dia good looking, di depan kamera good looking, dari cara badannya, dari cara ngomongnya, tangannya, itu semuanya harus, dan punya karakter setiap orang. Harus beda-beda ya, karakter secara penyampaian. Ya, karena orang akan tahu misalnya ketika, ini tampil di TV, ini gayanya kayak gini ya, ini, jadi udah tahu. Jadi masing-masing setiap orang itu kan pasti punya beda-beda. Jangan sampai misalnya dia ngikutin, misalnya gue pengen jadi Marissa Anita, mungkin Marissa Anita yang harusnya misalnya gayanya dengan seperti itu, tapi mungkin kita lebih kayak pengennya otaknya kayak dia deh kayak. Tapi tetap cara deliverynya kita ya harus beda dari sesuai diri masing-masing kayak gitu. Karena itu yang susah sebenarnya, mencari perbedaan dari diri sendiri itu kadang yang sulit buat disampaikan ke orang-orang. Tapi kalau misalnya membicarakan mengenai tips nih, mungkin Mbak Zahra ada tips-tips, mungkin orang mikir yang tadi, aduh kan gue nggak cantik, aduh kan gue nggak ganteng gitu, jadi mungkin minder sendiri, tapi sebenarnya pengen banget jadi news reporter. Sebenarnya sih itu triknya itu cuma gampang sih, yang penting pede aja. Percaya diri itu kan susah gitu. Kadang orang tuh udah terlalu takut, aduh gue jelek, gue misalnya nggak kayak lo yang di depan kamera kayak gini. Itu sama sekali enggak, karena ketika orang misalnya ternyata yang good looking ini lebih bagus daripada yang cantik atau yang pinter, mereka akan lebih seneng nonton yang
Mana yang good looking dong. Karena misalnya dari cara pembawaannya dia, misalnya dari dia ngomong itu tertata, runut, berstruktur, ya itu bagus-bagus aja sih gitu dibandingkan dengan ya misalnya cuma modal cantik. Karena banyak yang misalnya komen kalau misalnya ada yang kayak ini gimana sih news reporter ya tanpa sadar, karena kita tuh di TV yang nonton itu bukan 1-2 orang. Gitu, jutaan dari pelosok bahkan sampai itu. Mungkin kalau yang nggak tahu ya, tapi kalau yang bagian pendidikan yang misalnya SMA, kuliah, ini nggak adanya ini. Kalau belajar mungkin masih awal ya, tapi kalau setiap hari di depan layar kaca tapi seperti itu, beban nggak sih Mbak sebenarnya? kalau sebagai beban nggak sih, cuman ini lebih ke tuntutan gitu. Jadi kayak misalnya tuntutan gimana caranya kita harus cepat, kita harus benar buat berita, dan gimana caranya orang ngeliat kita enak. Enak tuh bukan dari arti yang ngeliat cantik, atau enak tuh dari cara penyampaiannya. Terus kayak orang tuh diajak ngomong gitu, lebih ke situ sih dibandingkan dengan yang ya kan ada yang kelihatan, karena itu kelihatan misalnya gitu. Karena sampai sekarang pun saya masih belajar misalnya ketika melihat orang-orang live seperti ini, apa supaya tahu ini kekurangannya di sini, ini kelebihannya di sini, dan itu buat prospek ke diri kita sendiri. Jangan seperti ini, lakukan yang seperti ini tuh harus setiap hari tuh harus lihat. Karena pasti kan kalau misalnya Mbak Zahra kalau misalnya live report di tempat kejadian tuh bersama reporter-reporter dari stasiun TV lain. Jadi belajarnya dari situ juga ya, pengalaman-pengalaman. Iya, misalnya. Kadang kita malah tukeran data sama wartawan lain gitu. Lo ngambil apa? Tapi tetap yang pertama itu pasti penyampaiannya beda. Meskipun misalnya data kita sama, dia kayak gini. Cara penyampaiannya saya kayak gini. Di depan kameranya beda ya. Nah, kalau misalnya harapan untuk industri broadcasting di Indonesia? Yang jelas sih kalau industri broadcasting yang penting harus bagus ya, mengikuti etika, prosedur dan lain, karena banyak juga misalnya untuk broadcast sendiri mungkin yang melakukan maksudnya kecurangan gitu, atau misalnya tidak mengikuti aturan atau prosedur sendiri. Tapi untuk saat ini sih broadcasting Indonesia juga makin banyak yang berminat, nggak kayak dulu. Mungkin kalau dulu cuma berapa persen gitu ya, mungkin yang berminat jadi news reporter. Karena misalnya jadi jurnalis kayak ngapain sih turun ke jalan atau gimana. Karena saya juga dulu mikir, saya nggak pernah gitu yang nongkrong di pinggir jalan, yang nungguin. Tapi kalau misalnya udah nyantai aja jalan, jadi biasa ya, di jalan raya aja gitu, nggak bodoh kalau orang lihat gue gitu, ibaratnya gitu. Jadi semuanya itu emang harus butuh waktu dan pelajaran yang panjang. Kalau misalnya nih, kalau tadi Mbak bilang dunia broadcasting Indonesia itu sudah luas sekali, karena memang sudah banyak dukungan-dukungan untuk orang-orang ingin belajar broadcasting. Nah, pesan dari Mbak Zahra sendiri untuk smart viewers yang mungkin sekarang lagi sekolah, menempuh sekolah broadcasting, atau mungkin nggak boleh sekolah broadcasting sama nggak didukung, tapi ingin bercita-cita menjadi seorang broadcaster. Kalau misalnya kayak gitu, yang penting ini aja sih, banyak belajar. Mungkin terutama sih yang pertama itu baca buku. Itu bakalan apapun. Dengan kita baca buku, semua buku, sebenarnya mau novel, majalah, atau kita sering baca buku, itu kosakata di kita itu semakin bertambah. Jadi sehingga kalau kita live itu ngomong banyak kata-katanya. Kadang bingung loh, misalnya pernah live gitu, gue mau ngomong apa ya gitu, misalnya pas awal-awal gitu, gue mau ngomong apa, beritanya cuma gini doang misalnya gitu. Nah, kita mau gimana caranya, misalnya yang harusnya cuma 30 detik, gimana caranya misalnya kantor minta 2 menit, itu kan agak susah ya. Dan banyak sekali. Jadi waktunya yang harus dirangkai kata-katanya. Nah, itu caranya ya baca buku. Apalagi lebih baik ya kalau untuk yang dari SMP SMA ya baca buku pelajaran atau apapun yang kita sukain, nggak apa-apa, nggak masalah sih. Apalagi sekarang udah online baca. Kadang orang kan baca cuman selintas sudah selesai, nggak dipahamin yang apa penting isi paham. dan arti kata-kata itu ya. Oke, kalau misalnya aku bisa menyimpulkan nih dari pembicaraan kita bahwa seorang reporter itu memang harus rajin membaca dan juga ingin percaya diri menunjukkan jati dirinya mereka ke depan, ke halayak luas, karena dia akan menyampaikan informasi bukan hanya ke satu orang, tapi juga banyak orang. Seperti itu ya Mbak Zahra ya. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Baik Smart Viewers, usai sudah perbincangan kita bersama Mbak Zahra Masid, seorang reporter dari Net TV. Saya Oza Humaira beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai bertemu di episode Binus Media Forum selanjutnya.